bahwa sebuah big business itu didapat dari big team. Sebuah big team itu didapat dari smart team. Smart team itu dibentuk oleh sebuah community yang solid team. Dan solid team itu bisa didapat dari seorang leader yang mempunyai kemampuan leadership yang mumpuni. Siapakah leader yang tahan banting? Leadership yang hebat adalah satu, leadership yang tahan banting, leader yang tahan banting, leader yang tidak cengeng, leader yang tidak cemen. Dan mereka mau belajar dengan konsultasi kepada mentor, bahkan founder Smart Synergy World. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, dimanapun Anda berada, saya ingin sekali menyampaikan sebuah pantun. Perkenankan saya menyampaikan sebuah pantun. Jangan lupa, cakep. Setuju? Cakep. Oke. Baik. Dua tim bermain bola kaki. Cakep. Bola dibuat di Tasikmalaya. Cakep. Apa tema webinar kita malam ini? Temanya adalah membentuk mental juara. Cakep. Lagu dangdut bikin keblinger. Cakep. Penyanyinya Elvi Sukaisi. Cakep. Kalau ingin jadi leader, Yes. nih, dengerin wejangan Umi Kalsum Minangsi. Luar biasa. Cakep. Keren, Masya keren, Allah, keren. Masya Allah, luar biasa. Masya Keren Mas Allah. Amroni, keren. Terima kasih, thank you. Hadirin dimanapun Anda berada, kita akan mendapatkan wejangan-wejangan yang luar biasa dari seorang dosen aktif, Umi Kalsum Minangsi, sarjana agama MA, Master of Arts. Dosen aktif, ASN aktif, beliau juga penggiat komunitas anti riba. Beliau sudah mendapatkan banyak keuntungan di bisnis ini. Beliau sudah mencapai atau achiever, big ambassador. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Umi Kalsum Minangsi MA. Luar biasa. Kepada beliau Al-Mukarram wal Mukhtaramah, Al-Mukarramah wal Mukhtaramah, Ummi Kalsum Minangsi, falyatafaddal. Masya Allah, tabarakallah, serasa masuk TV kita nih ya. Luar Keren, biasa. keren, keren. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, uswatun hasanah untuk kita semua, founder dan co-founder Smart Synergy World, Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan lahir dan batin kepada beliau dan keluarga besarnya. Amin. Allah berikan kepada beliau anak-anak yang soleh, bakti sama orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama, tercapai semua hajat dan cita-citanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati COO, Chief Operating Officer
dan beliau adalah direct leader saya, yaitu AA Rizal Fahmi Ramadan. Yang kami hormati CFO, Chief Financial Officer, yaitu Umi kita, Umi Hajah Elis Ratnasari. Yang kami hormati CTO, Chief Technology Officer, Bapak Firman Syah Kurniawan. Yang kami hormati CBDO, Chief Business Development Officer, Ibu kita, Ibu Hajah Rika Rahmawati. Yang kami hormati CMO, Chief Marketing Officer SBD Region Bekasi, Region Jakarta, Region Tangerang, Region Serang. Yang luar biasa. Serta yang kami hormati para Exco, Eksekutif Komite dari mulai Exco 1 sampai dengan Exco 16. Yang kami hormati leader-leader hebat yang luar biasa yang hadir pada malam hari ini. SC 2000, SC 1000, SC 500, SC 150, dan SC 2000. Serta moderator kita yang cetar membahana luar biasa. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiro, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zamrodi, Magister Ekonomi Syariah yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa barik alaihi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari beserta AA Rizal Fahmi Ramadan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan materi pada hari ini, yang materinya kami dapatkan dibuat oleh Abi, yaitu Abi Haji Masuri Firmansyah, tentang temanya bagaimana caranya membentuk mental juara atau winning mentality. Bismillah, semoga saya dapat menyampaikannya dengan baik, dengan lancar, dengan sukses, dan membawa keberkahan untuk kita semua, baik keberkahan di dunia maupun keberkahan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang namanya mental pemenang, salah satu buktinya, salah satu contohnya adalah orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Coba dilihat Bapak Ibu, ada 62 orang ini. Ya, sudah hadir awalan, sudah duluan dari berbagai exco. Inilah contoh bukti langsung konkret mental juara. Apalagi kalau hadirnya di sini nggak perlu lagi diworo-woro sama ketua exco-nya, nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi diworo-woro sama wakil ya exco-nya, nggak perlu lagi. Itulah salah satu contoh bukti konkret dari yang namanya mental juara, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang bermental pemenang atau winning mentality punya pola pikir, punya sikap, dan punya dorongan, orang-orang yang selalu berusaha keras. Tidak mudah menyerah, pantang menyerah, apapun hambatannya, apapun ATHG, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan diterabas Bapak Ibu. Ya, dan terus berjuang. Selalu ada alasan untuk berjuang Bapak Ibu. Dalam berbagai situasi dan kondisi apapun Bapak Ibu. Nah, inilah yang sering disampaikan ya di kampus kita, ya, kampus Mas Synergy World. Ada 5 ciri leader hebat Bapak Ibu. Yang pertama, kita sudah ketahui bersama bahwa ciri leader hebat yang punya mental juara salah satunya adalah high level energy. Punya energi yang berapi-api, yang bersemangat Bapak Ibu. Karena yang namanya semangat ini menular. Contohnya Pak Haji tadi ya. Moderator kita Pak Haji Zamroni sudah membuka ya training kita malam ini dengan berapi-api, dengan bersemangat ya.
dengan yel-yelnya, dengan pantunnya, dengan sholawatnya, membuat kita betul-betul bersemangat Bapak Ibu. Itu adalah salah satu bentuk ya gambaran bahwa di dalam diri beliau sudah ada yang namanya mental juara Bapak Ibu. Hadir tepat waktu, tampil to be profesional, betul-betul ya tampil secara profesional Bapak Ibu. Itu salah satunya. Salah satunya adalah high level energi. Energinya itu betul-betul Bapak Ibu. Ya membuat semangat, dirinya semangat dan menularkan semangatnya kepada tim-timnya Bapak Ibu. Yang kedua, ciri-ciri leader yang punya mental juara, salah satunya adalah money motivation. Ada hal yang mendorong, salah satunya adalah kepengen sukses. Harus kaya, banyak uangnya. Kenapa kita harus banyak uang? Karena kita supaya bisa banyak berbagi, supaya bisa banyak bersedekah. Seperti owner kita Bapak Haji Febrian Agung, seperti founder kita Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Alis Ratnasari yang selalu bersedekah demi kemajuan tim-timnya Bapak Ibu. Ya, setiap ada kegiatan seminar, ya, kita setiap ada kekurangan, ya, selalu ditalangin, selalu diberikan, selalu memberikan sedekah yang namanya Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Alis Ratnasari. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Makanya tidak ada yang bisa menggantikan yang namanya CFO itu, Chief Financial Officer, belum ada yang bisa ya menggantikan posisi. Hanya Umi Haji Alis Ratnasari yang siap maju terdepan, punya mental juara. Ada nggak ada, berapapun, inilah mitra saya yang saya cintai, yang saya siap bina. Mudah-mudahan kita bisa copy paste Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, mental juara. Selanjutnya adalah achievement drive, pola pikir percepatan pencapaian Bapak Ibu. Nah, sebentar lagi nanti kita akan merayakan milad SSW yang kelima Bapak Ibu. Di sana nanti kita akan goal setting lagi Bapak Ibu. Kita akan merencanakan lagi apa yang kemarin ya sudah kita lewati, kita evaluasi bareng-bareng bersama-sama. Selanjutnya next ya kita canangkan lagi 2025 apa yang harus kita capai Bapak Ibu. Penuh dengan semangat Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri leader hebat yang punya mental juara, yaitu adalah IQ, common sense Bapak Ibu. Mau belajar merendahkan hatinya, belajar kepada siapa saja Bapak Ibu. Dengan bersungguh-sungguh, baik di seminar, di NBT, nggak pernah absen Bapak Ibu. Betul-betul membawa buku, membawa alat tulisnya, dicatat semua apa yang disampaikan oleh Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Alis Ratnasari, dicatat karena tugas kita adalah learn do teach. Kita belajar ya, lalu kita laksanakan apa yang kita sudah pelajari dan kita akan siap mengajarkan kepada tim-tim under kita Bapak Ibu. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri orang yang memiliki mental pemenang Bapak Ibu? Yang pertama adalah orang yang punya optimis Bapak Ibu. Apa ciri-ciri orang yang optimis Bapak Ibu? Yaitu punya fight ya. Yakin saya pasti akan menjadi seorang luxury ambassador. Yakin bahwa saya nanti akan menjadi champion ambassador Bapak Ibu. Kenapa kita punya fight? Kenapa kita yakin? Kenapa kita betul-betul memiliki keimanan, keyakinan? Pasti suatu saat kita akan menjadi seorang luxury ambassador. Kita tinggal pimpinan kita, tinggal kita lihat aja Bapak Ibu. Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Alis Ratnasari dengan segala kesuksesannya, itulah masa depan kita Bapak Ibu. Kemudian ciri-ciri orang yang mental pemenang setelah fight, yaitu hope, dia punya harapan. Punya harapan pasti, bismillah, atas izin Allah dan dibimbing oleh founder-co-founder, pasti. Ya, kita punya harapan untuk bisa sukses. Mana buktinya? Sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, kesuksesan itu kita raih Bapak Ibu. Dimulai dari income harian dulu Bapak Ibu. Begitu kita mendapatkan mitra 400.000, nyata-nyata masuk dalam rekening Bapak Ibu. Bonus pasangannya masuk 100.000 Bapak Ibu. Kemudian akhirnya mendapatkan new ambassador, star ambassador, big ambassador, dan natif. Suatu saat pasti kita mencapai luxury ambassador dan champion ambassador Bapak Ibu sekalian.
itu harus ada hope, harapan, dan yang terakhir harus ada trust, Bapak Ibu. Orang yang bermental juara memiliki trust, percaya kepada founder dan co-founder, yakin akan dibimbing. Mana buktinya selama ini? Kita rutin dari mulai zaman dulu, pertama saya bergabung sampai hari ini, yang namanya hari Selasa, di Gria Wulansari Bekasi selalu ada seminar, Bapak Ibu. Kita dibimbing, dibina, Bapak Ibu. Ya, bahkan setiap hari Senin ada training online seperti ini, ya, tentang leadership kepemimpinan. Setiap hari Rabu kita dibimbing, dibina, ada product knowledge-nya. Setiap hari Jumat malam selalu ada seminar online-nya, membantu buat tim-tim kita yang tidak bisa hadir secara tatap muka, Bapak Ibu. Itulah yang membuat kita optimis, Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang bermental juara optimis. Yes, 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 yakin. Biiznillah, dengan izin Allah, dan atas bimbingan dari founder-founder, pasti kita akan menjadi seorang yang juara di PTBS ini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bermental juara adalah fokus pada tujuan, Bapak Ibu. Jadi kita di sini disampaikan oleh Umi Haja Elis Ratnasari harus be, do, have. Jadi dulu nih kita membayangkan sekarang saya adalah seorang peraih luxury ambassador. Membayangkan apa yang sudah didapatkan oleh Abi dan Umi, kita rasakan, kita tarik ke dalam diri kita. Seperti kita sudah punya rumah seperti yang dimiliki oleh Umi Haja Elis Ratnasari. Lalu do itu lakukan. Apa yang dilakukan oleh founder dan co-founder, itu kita lakukan, Bapak Ibu. Sehingga nanti pada akhirnya akan betul-betul menjadi have, akan menjadi betul-betul kenyataan kita. Tidak lama kemudian kita pun akan copy paste memiliki seperti apa yang dimiliki oleh co-founder dan co-founder, karena itulah masa depan kita, Bapak Ibu. Jadi luar biasa, fokus. Apapun ketika ada hambatan, ketika ada tantangan, kita tidak tergoyahkan, Bapak Ibu. Karena kita fokus ke depan, tujuan kita adalah luxury ambassador, champion ambassador, sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, Bapak Ibu. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang memiliki mental juara itu memiliki yang namanya ketahanan mental, Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Bapak Haji kita, ya, luar biasa. Ya, moderator kita Pak Haji Zamroni mengatakan, nggak punya mental cemen, nggak cengeng, menghadapi apapun, Bapak Ibu. Saya kurang lebih 4 tahun, Bapak Ibu, berada di SSW ini. Mungkin ada satu pengalaman yang betul-betul menguji ketahanan mental saya, Bapak Ibu. Pada saat saya menemani Ibu Nur Laila Sari memprospek mitra beliau yang ada di Pondok Gede, latar belakangnya seorang tukang urut, Bapak Ibu. Waktu itu saya beserta Ibu Rika Rahmawati, beserta Ibu Nur Laila Sari, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, ini menguji ketahanan mental. Apakah kita ini mental pemenang apa enggak, Bapak Ibu? Ya, karena ada satu mitra yang bergabung bersama PTBS, namun tidak izin dengan suaminya, Bapak Ibu. Sehingga kami datang ke sana bertiga, ya, tanda kutip bapak tersebut memarah-marahi kami bertiga, Bapak Ibu. Kami hanya diam, Bapak Ibu, sepanjang beliau marah, kami hanya diam, tidak membalas kata-katanya, tidak berkata-kata apapun, kami mendengarkan kata demi kata yang keluar dari mulutnya, Bapak Ibu. Dengan banyak zikir, banyak sholawat, banyak bersabar, Bapak Ibu. Setelah selesai, cukup lama, Bapak Ibu, ya, mungkin 10 menit lebih, ya, beliau berbicara, ya, dalam bentuk marah dan sebagainya. Lalu saya sampaikan setelah sepertinya sudah mulai capek Bapak tersebut, lalu saya sampaikan, Bapak, bagaimana Bapak sudah selesai, Bapak menyampaikan apa yang Bapak ingin sampaikan? Sudah, begitu ya, tapi dia masih emosi. Nah, kalau begitu saya minta waktunya, Pak. Mohon izin, saya minta waktunya sedikit saja, sekitar 5 menit untuk menjelaskan apa sih yang membuat istri Bapak bergabung bersama kami. Mohon waktunya ya Pak, karena tadi kan kami sudah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, sekarang giliran kami Pak. Baik, akhirnya beliau walaupun dengan wajah yang masih kesal, akhirnya saya menjelaskan dengan papan tulis, Bapak Ibu. Disaksikan oleh Bu Rika Rahmawati, disaksikan oleh Bu Nur Laila Sari, Bapak Ibu.
Tidak lama kemudian baru beliau paham ya Bapak Ibu. Setiap saya menjelaskan lalu beliau ikutin. Oh, jadi tidak disuruh belanja tiap bulan. Tidak, Pak. Bilang dong gitu ya. Oh gitu, dan ini dikerjakannya secara berjamaah, Pak. Oh, jadi dikerjakannya berjamaah. Iya, Pak. Lama-lama dia bilang ke istrinya. Istrinya itu adalah sudah bergabung bersama kita. Kamu kok diam aja? Keluarin dong pisang. Akhirnya pisang dikeluarin, Bapak Ibu. Gak lama saya terangin lagi, beliau semakin paham. Keluarin lagi dong. Ada donat, Bapak Ibu. Donat Jeko dikeluarin, Bapak Ibu. Terus kamu kok diam aja, bikinin kopi. Akhirnya kami dibikinin kopi. Seluruh makanan yang ada dalam rumahnya dikeluarin, Bapak Ibu. Yang tadinya marah-marah, akhirnya jadi simpati kepada kami, Bapak Ibu. Ya, sementara waktu itu Bapak Budi ada di mobil. Sengaja tidak turun, Bapak Ibu. Karena akan berbeda situasinya ketika ada bapak-bapak yang marah, Pak Budi turun nanti akan berbeda suasananya. Jadi Pak Budi bertahan di dalam mobil, turunnya setelah semua tenang, lagi ngopi-ngopi, lagi makan pisang, lagi makan donat baru keluar Pak Budi ya Bapak Ibu ya. Akhirnya baik-baik berujung dengan baik-baik saja. Saya sampaikan Bu Rika, Bu Sari sabar. Lihat orang ini pasti akan aktif. Tidak kemudian orang itu pun Bapak tersebut pun bergabung ya dan sempat aktif di home sharing, home meeting Bapak Ibu ya. Dan poinnya sekarang yang satunya itu sudah banyak sekali. Kita doakan mudah-mudahan beliau nanti akan aktif kembali Bapak Ibu. Itu sedikit saya ceritakan dari tentang yang namanya ujian mental Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan diuji ketahanan mental. Ya. Ya luar biasa akhirnya seiring waktu berjalan. Karena mental-mental kita tetap juara, akhirnya kita lihat betapa suksesnya Ibu Hajah Rika Rahmawati hari ini Bapak Ibu. Betapa suksesnya Ibu Nur Laila Sari pada hari ini Bapak Ibu. Terbayang nggak Bapak Ibu kalau pada saat setelah diomel-omelin itu ya kena. Wah ini kayaknya bukan pekerjaan saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Latar belakang saya seorang penceramah. Latar belakang saya seorang dosen. Saya ketua yayasan. Seumur-umur hidup saya nggak pernah digituin orang Bapak Ibu. Tapi begitu saya pulang, saya sampaikan kepada Abi dan Umi Haji Alis Radasari. Menangis nggak Bapak Ibu? Saya menangis di belakang layar Bapak Ibu. Di rumah saya nangis Bapak Ibu. Tapi kemudian saya tenangkan diri saya. Saya bilang, yes ini nih baru tantangan nih. Ini baru luar biasa nih ya, kalau nggak begini hidup saya datar biasa-biasa aja ya. Kalau jadi ustazah tangannya dicium orang, jadi dosen dihormati orang, nggak ada yang maki-maki begini. Ini baru keren nih. Akhirnya saya seneng banget Bapak Ibu. Nggak apa-apa biarin. Kalau memang untuk mendapatkan luxury ambassador harus dimaki-maki seperti saya siap Bapak Ibu, saya siap Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa digituin asalkan kita bisa mencapai impian kita, nggak apa-apa Bapak Ibu. Apalagi berujung kemudian baik-baik saja sampai hari ini Bapak Ibu, luar biasa. Yang keempat, ciri orang yang mental juara bermotivasi tinggi Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan, money motivation. Ya, kemudian mempunyai dorongan kuat dreamnya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Zamroni kita ya, bahwa kita harus memiliki dream yang kuat. Dream itulah, impian itulah yang membuat kita bertahan sampai hari ini Bapak Ibu. Dream itulah yang membuat saya nggak mundur sekalipun sudah menghadapi omelan seperti itu Bapak Ibu. Nggak takut saya, nggak apa-apa. Karena yang lebih saya fokus pikirkan dream saya, someone. Someone itu adalah orang yang mau kita bahagiakan. Saya ingin membahagiakan keluarga saya Bapak Ibu. Terbayang wajah anak-anak saya yang sudah menunggu Bapak Ibu. Udah nggak bisa nunggu kelamaan lagi Bapak Ibu. Samples teman-teman. Dream samples. Saya ingin terus lagi, kembali lagi ke Baitullah. Kembali lagi umroh. Kembali lagi jalan-jalan seperti kemarin. Itu yang membuat saya kuat Bapak Ibu. Kemudian some idea teman-teman. Ingin bersedekah lebih banyak. Kepingin sehat. Kemudian something, ingin membeli sesuatu, salah satunya rumah Bapak Ibu. Jadi kita, supaya kita punya mental juara, harus kuat dreamnya Bapak Ibu. Baik someone, some place, some idea, dan somethingnya Bapak Ibu. Yang kelima, orang yang bermental juara, mampu mengambil keputusan yang tepat Bapak Ibu. Kita semua adalah decision maker Bapak Ibu. Kita adalah orang yang memberikan keputusan Bapak Ibu.
Kenapa kita harus memberikan keputusan? Karena ini adalah bisnis saya, Bapak Ibu. Ini adalah bisnis kita, Bapak Ibu. Bukan bisnis Pak Haji Febrian, Bapak Ibu. Bukan bisnis dari Abi Haji Masturi bin Mansyah dan Umi Hajar Ratasari, Bapak Ibu. Bukan. Ini adalah bisnis saya. Ini adalah bisnis kita. Kalau bukan kita yang memperjuangkannya, maka siapa lagi? Nggak ada, Bapak Ibu. Jangan mengharapkan biar suami saya aja yang menjalankan bisnis saya, biar anak saya aja yang menjalankan bisnisnya ini, supaya istri saya punya apa kegiatan, dia saja nanti yang menjalankannya. Nggak bisa, Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain. Ketika kita mengharapkan orang lain yang menjalankan bisnis kita ini, maka kita sudah mempersiapkan kekecewaan, Bapak Ibu. Jadi kitalah. Ini bisnis kita yang memperjuangkannya, kita yang menjalankannya, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, orang yang bermental juara terbuka terhadap pembelajaran dan pengembangan diri. Orangnya mau belajar, Bapak Ibu, itu mental juara, itu mental pemenang. Setiap NBT hadir, bawa buku, dicatat, Bapak Ibu. Ya, jadi itu baru mental juara. Tapi kalau justru lagi NBT izin melulu Bapak Ibu, Masya Allah. Ya, yang namanya reason is always reasonable, Bapak Ibu. Alasan selalu menjadi alasan. Jadi orang yang mental juara selalu mau belajar, merendahkan hatinya, belajar sungguh-sungguh, ada buku catatannya, ada alat tulisnya, benar-benar menyimak, benar-benar mempelajari, itulah baru mental juara, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya kita belajar bukan hanya untuk kita, Bapak Ibu. Tapi kita belajar untuk membimbing mitra-mitra under kita, Bapak Ibu. Kalau kita malas belajar, kalau kita kadang datang NBT, kadang nggak datang, seminar online seperti ini harus diworo-woro dulu. Kalau nggak diworo-woro, nggak datang, Bapak Ibu. Lalu bagaimana nasib dengan orang yang sudah kita rekrut, Bapak Ibu? Kita harus bertanggung jawab, Bapak Ibu. Jangan setelah rekrut dilepas, Bapak Ibu. Ya, luar biasa, Bapak Ibu. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki mental pemenang adalah percaya pada diri sendiri, Bapak Ibu. Sebelum kita percaya pada orang lain, diri sendiri dulu kita percaya, Bapak Ibu. Sebelum kita cintai, kita sayangi orang lain, cintailah dan sayangilah diri kita sendiri dulu, Bapak Ibu. Kalau bukan kita yang bikin, mencetak kebahagiaan buat diri kita sendiri, tidak ada satupun orang yang bisa membahagiakan kita, Bapak Ibu. Jangan mengharapkan, nanti saya dibahagiain kok sama suami saya, nanti saya dibahagiain kok oleh anak saya. Nggak bisa, Bapak Ibu. Jangan mengharapkan apa-apa sama orang lain, Bapak Ibu. Ketika kita menggantungkan harapan kita pada orang lain, supaya bisa membahagiakan kita, supaya bisa membantu kesuksesan kita, disitulah letak permulaan dari kekecewaan yang sudah kita persiapkan, Bapak Ibu. Jadi harus percaya, ibda binafsik, dimulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita sendiri yang harus pintar, kita sendiri yang harus belajar, kita sendiri yang harus action, Bapak Ibu. Kita sendiri yang harus punya mental juara, Bapak Ibu. Kemudian yang ke-8, ciri-ciri orang bermental juara adalah bersyukur atas kekalahan, Bapak Ibu. Target 2024 sudah kita buat, Bapak Ibu. Ya, kita sudah sebentar lagi akan menghadapi 2025. Hadapi dengan penuh semangat. Apa yang sudah kita lewati, kita syukuri, kita ambil pelajarannya. Kita evaluasi bersama founder dan co-founder. Kenapa kemarin tidak tercapai? Kenapa yang ini bisa tercapai? Apa faktor pendukungnya? Apa faktor penghambatnya? Kita bahas bersama-sama. Kita duduk bersama. Datang teman-teman private ke rumah kediaman Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajar Ratnasari. Abi, Umi, apa yang harus saya lakukan? Supaya saya di tahun 2025 bisa mencapai dream saya, Abi. Apa yang harus saya lakukan? Minta petunjuk, Bapak Ibu. Karena beliau sudah sampai sukses, Bapak Ibu. Kita belum melewati, beliau sudah melewati duluan, Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang memiliki mental pemenang adalah orangnya luwes, mudah bergaul, dapat berkomunikasi dengan baik dengan siapa saja. Karena kita di sini di awal sudah bikin 300 daftar nama, beserta FAST-nya, finansialnya. Kita harus bisa berhadapan dengan orang-orang calon mitra yang finansialnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, Bapak Ibu. Sehingga tidak lagi ada alasan ketika berhadapan dengan
yang namanya calon mitra yang finansialnya kelas 1, ya kita menyebutkan hambatannya mereka tidak punya uang. Begitu nanti berhadapan dengan mereka calon mitra yang ekonominya kelas 2 atau kelas 3, kita anggap mereka sudah memiliki kekayaan, tidak lagi punya impian. Jadi selalu banyak alasan untuk orang-orang yang tidak memiliki mental pemenang, Bapak Ibu. Tetapi orang yang punya mental pemenang akan meraih kemenangan. Kenapa? Kenapa harus menang? Karena yang namanya orang menang itu, Bapak Ibu, adalah ya cocoknya pertemuan antara persiapan dan pertemuan antara kesempatan, Bapak Ibu. Jadi sekarang sebelum datang kesempatan-kesempatan lagi teman-teman, kita persiapkan diri kita, banyak belajar bagaimana caranya berhadapan dengan calon-calon reseller kita dengan berbagai FAST yang berbeda, teman-teman. Ada yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, teman-teman. Terus belajar, Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ciri orang yang memiliki mental pemenang adalah orang yang mental pemenang tidak takut dengan kegagalan. Yang namanya salah, perbaiki, Bapak Ibu. Gagal, coba lagi, nggak usah takut, Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita ingat, apalagi yang namanya istilah trauma. Saya trauma ikut bisnis kayak begini, kemarin nggak sukses. Pertanyaannya, apakah dengan mempertahankan trauma itu bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi, Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Kalau jawabannya tidak, maka kita harus terus bergerak. Hidup ini harus terus berjalan, Bapak Ibu. Demi siapa? Demi diri kita dan demi orang-orang yang kita cintai yang hari ini menunggu kesuksesan kita, Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah sangat-sangat ya berbanding terbalik dengan orang-orang yang mental pecundang, Bapak Ibu. Siapakah orang-orang yang bermental pecundang, Bapak Ibu? Pecundang adalah seseorang yang seringkali merasa gagal dalam hidupnya, Bapak Ibu. Mereka merasa tidak mampu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan sering sekali merasa tidak berdaya, Bapak Ibu, dalam menghadapi masalah, Bapak Ibu. Lalu bagaimana solusinya Umi Kalsum untuk menghadapi sikap orang-orang yang namanya pecundang ini, Bapak Ibu? Supaya kita terhindar dari sifat pecundang ini, maka perbaikilah BTP kita, Bapak Ibu. Apa itu BTP, Bapak Ibu? BTP itu adalah bacaan. Bacaan kita perbaiki. Ini ya namanya di ID card kita sudah ada 7 habit for success, Bapak Ibu. Membaca buku, Bapak Ibu. Perbaiki bacaan kita. Buku-buku yang membuat kita termotivasi itu yang kita baca. Perbaiki tontonan kita. Video-video yang membuat kita tambah semangat. Video-video yang membuat tambah ilmu tentang leadership. Itu yang kita tonton, Bapak Ibu. Kemudian, rubah, ganti pergaulan kita. Bergaullah dengan 5 orang sukses. Maka Anda akan menjadi orang sukses yang ke-6, Bapak Ibu. Jangan salah memilih kawan. Jangan salah memilih sahabat. Jangan salah memilih orang dekat, Bapak Ibu. Salah satunya saya referensikan, Bapak Ibu. Jangan pernah jauh dari founder dan co-founder, Bapak Ibu. Itu adalah salah satu kunci supaya kita jangan sampai memiliki mental pecundang, Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang memiliki mental pecundang. Pertama, Bapak Ibu, sikap menyalahkan orang lain. Pecundang cenderung menyalahkan orang lain. Ini gara-gara leader saya nih, makanya saya nggak closing. Ya, ini bahaya. Ada 3 pantangan di dalam kita berbisnis, Bapak Ibu. Ini sering disampaikan oleh Abi, Haji Masuri Firmansyah dan Umi Hajar Ratnasari, Bapak Ibu. Yang pertama, pantangan dalam berbisnis adalah no blame. Jangan menyalahkan orang lain, Bapak Ibu. Ya, kita adalah decision maker, maka kitalah yang bertanggung jawab. Ini adalah bisnis kita, maka kita yang harus bertanggung jawab, Bapak Ibu. Itu adalah no BEJ, no blame, no excuse, nggak ada alasan. Bapak Ibu, luar biasa, ya, luar biasa. No justify, jangan kita rendah diri, Bapak Ibu, merasa aku mah apa atuh, aku nggak pantas mendapatkan itu yang bahaya, Bapak Ibu.
Itulah ciri-ciri orang yang bermental pecundang, Bapak Ibu. Kemudian, ciri-ciri orang yang bermental pecundang adalah ketidakmampuan belajar dari kegagalan. Seharusnya dari kegagalan kita harus bisa mengambil pelajaran, Bapak Ibu. Ya, kegagalan dianggap sebagai akhir dari segalanya. Padahal nggak begitu, Bapak Ibu. Ya, harus ada usaha memperbaiki dan meningkatkan diri. Tapi kalau orang yang mental pencundang, dia menganggap sudah gagal, udahlah gagal. Ini kayaknya sulit, angkanya gampang banget ya, kayaknya diterangin ya, lagi seminar ya. 100 kiri kanan, maka kita akan menjadi new ambassador. 300 kiri kanan akan menjadi star ambassador. 1.500 kiri kanan akan menjadi big ambassador. Terus ya sampai 10.000 kiri kanan menjadi seorang champion ambassador. Ngomongnya enak banget sih itu angkanya. Tuh kalau mental pencundang kayak gitu tuh Bapak Ibu. Negatif aja. Tapi gimana kita mencapainya? Nggak semudah yang disampaikan. Memang hidup ini perjuangan. Harus diperjuangkan. Kita harus berpositif thinking. Kita di sini kerja tim, nggak sendirian, alon-alon, waton kelakon. Semua bayi yang lahir di dunia ini nggak ada yang langsung pakai baju. Kalau ada bayi lahir, ya langsung pakai kerudung, langsung pakai baju long dress begini, kabur kita Bapak Ibu. Semua bayi yang lahir di muka bumi ini, tanya sama Umi Elis, ya beliau seorang bidan yang sudah melahirkan ribuan bayi. Semua bayi terlahir nggak pakai apa-apa, Bapak Ibu, nggak pakai busana. Nah, berarti kita masuk PTBS ini semuanya berawal dari nol dulu, Bapak Ibu. Poinnya masing-masing dari nol dulu. Tidak ada orang yang masuk PTBS ini ujuk-ujuk poinnya udah 1.000, nggak ada. Kecuali ahli waris. Itu beda lagi kalau ahli waris. Ibundanya wafat, beliau ahli waris, sehingga beliau tinggal melanjutkan perjuangan ibunya, itu lain lagi. Tapi semua orang yang bergabung di PTBS ini mulai dari nol. Kalau sekarang orang-orang yang hebat bermental juara sudah mendapatkan luxury ambassador, itu karena beliau bermental juara, positif, ya. Jangan kita itu mah angkanya enak banget ngomongnya, tapi ngerjainnya ya dikerjain, ya. 1 poin, 2 poin, 3 poin, 3 poin, 4 poin dikumpulin, satu demi satu poin dikumpulin dengan penuh kesabaran dan terus belajar supaya bisa lebih pinter lagi Bapak Ibu. Jadi jangan kita bermental pesimis, itu angkanya ya, angkanya kayaknya berat banget. Jangan begitu, itu mental-mental pecundang Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Disinilah perlunya Bapak Ibu kita ada manajemen. Poace, manajemen, planning, direncanakan. Banyak orang yang gagal itu gagal merencanakan Bapak Ibu. Planning, actuating, dikerjain apa yang sudah kita planning. Ya, plan your work, work your plan. Rencanakan apa yang kamu mau kerjakan, kerjakan apa yang sudah kamu rencanakan. Planning, actuating. Ya, kemudian organizing, dibagi dulu ibarat kata kue. Kita mau dapat luxury. Nah, kita bagi-bagi di situ. Ya, di split. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haji Lesna Nasari dalam buku Roadmap to Success sudah ada. Potongan-potongan sudah ada di sini. Ya, big projectnya sudah ada. Bagi-bagi tugas kita. Supaya nggak kelihatannya besar angka-angka yang tadi. Yang 100 pasang, 300 pasang, sampai seluruh 10.000 pasang. Itu tidak dikerjakan sendirian. Tidak. Ya, itu yang harus dipahami. Nah, kemudian planning, organizing. Ya, actuating, harus ada controlling. Selama kita mengerjakan harus ada kontrol. Ya, pengawasan, diawasin. Itulah perlunya ada meeting, ya. Setiap sebulan sekali meeting itu dalam rangka controlling. Karena waktu terus berjalan, tiba-tiba Desember barulah evaluating nanti kita. Ya, di bulan Desember nanti kita evaluasi lagi bareng founder dan co-founder Bapak Ibu, ya. Fa'idza faraghta fansob, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ya, nggak apa-apa lu yang kemarin yang sudah kita canangkan tidak tercapai. Siapa bilang tidak tercapai? Ada hal-hal yang tercapai, tapi ada yang belum, nggak apa-apa. Terus semangat, rencanakan lagi. Itu ada ayatnya, sering dibaca sama Abi, ya, ayatnya. Baik, selanjutnya, ya. Pecundang seringkali memiliki pandangan yang pesimis, ya,
yang kuat terhadap kehidupan dan masa depan. Mereka sulit melihat sisi positif dalam setiap situasi dan cenderung terjebak dalam siklus yang negatif thinking, Bapak Ibu. Padahal Allah SWT berfirman jelas ya dalam surat Az-Zumar ayat 51. La tai'asu mir rauhillah. La tai'asu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Ada di surat Yusuf ayat 87, ada di surat Az-Zumar ayat 51. Jangan berputus asa, jangan berputus asa. Karena apa? Dalam hadis Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya Allah. Tenang Bapak Ibu. Ya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Yang selanjutnya, yang namanya mental pecundang itu ketakutan akan resiko. Padahal yang namanya hidup ini tidak ada yang tidak ada resiko. Ya, mereka yang namanya mereka enggan mengambil resiko dan lebih memilih untuk tetap dalam zona nyaman. Yang katanya zona nyaman, sebenarnya kalau kita kaji nggak ada nyaman-nyamannya tuh zona ya. Hal ini bisa membatasi pertumbuhan dan perkembangan orang-orang yang di sana mentalnya pecundang, Bapak Ibu. Hidup ini memang penuh dengan resiko, Bapak Ibu. Pilihlah resiko yang lebih kecil nantinya. Ya, bagaimana dengan keadaan kita di masa yang akan datang, Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Di sini untuk sukses di PTBAS memang harus nekat. Kalau nggak ada nekat, ya menjadikan satu hal hambatan menjadi hambatan, misalnya nggak ada uang, terus dibacakan jadi doa terus sehingga sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Oleh karena itu untuk sukses harus nekat, Bapak Ibu. Apalagi ini adalah untuk sesuatu hal yang lebih baik untuk kita dan keluarga kita. Selanjutnya, orang-orang di sini, ya Bapak Ibu, orang-orang yang bermental pecundang, sering sekali di sini merasa terintimidasi untuk kesuksesan orang lain. Jadi S4 Bapak Ibu. Apa itu S4? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ya, jadi di sini kalau di SSW ini kita sudah diajarkan oleh Abi dan Umi supaya kalau ada yang di recognition, supaya kalau ada yang dilantik, itu kita semuanya memberikan ucapan selamat. Selamat ya sudah menjadi new ambassador. Berikan kembang, berikan hadiah, berikan ucapan selamat. Ikut bahagia, ikut senang. Supaya apa? Supaya kita pun nanti akan ketularan sama, ya kita pun akan mencapai apa yang dicapai oleh orang tersebut, Bapak Ibu. Jadi di sini orang bermental pecundang itu malah takut, ya orang yang sukses itu adalah ancaman buat dia, ya. Jadi ayo kita perbaiki dengan cara gimana? Belajarlah menuntut ilmu di SSW ini. SSW siap membantu kita untuk merubah mental kita yang tadinya pecundang untuk menjadi mental pemenang. Tenang Bapak Ibu, kita di sini ada kampusnya, banyak dosen-dosennya, ya pimpinannya, rektornya adalah Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haji Alisrat Tasari, Bapak Ibu. Lalu cara menghindari sikap pecundang gimana? Sudah dibocorkan oleh Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haji Alisrat Nasari, Bapak Ibu. Caranya adalah fokus pada perkembangan pribadi. Terus belajar dari setiap pengalaman, baik dari keberhasilan maupun kegagalan. Itu terus belajar Bapak Ibu. Contoh, saya pernah belajar dari kegagalan saya waktu prospek menemani Ibu Nur Hasanah, Bapak Ibu. Itu akhirnya melahirkan kartu building need, Bapak Ibu. Kalau sekarang tidak perlu pakai kartu, saya sudah pakai kertas building need market survey, Bapak Ibu. Nah, itu jadi belajar, jadi justru bersyukur, alhamdulillah tadi saya gagal. Kenapa saya gagal tadi menemani Bu Nur Hasanah? Kenapa nggak closing? Kenapa tadi nggak sampai pada tujuan? Oh, saya salah. Saya belum menggali building need-nya, sudah langsung presentasi. Maka saya ambil pelajaran, saya sampaikan sama Bu Nur Hasanah, Bu, nanti jangan ditiru seperti ini. Kenapa tadi nggak closing kita? Karena tadi saya salah, saya belum menemukan building need-nya, udah langsung presentasi, Bu. Nah, luar biasa, akuin ya. Nggak apa-apa, tapi untuk selanjutnya jadi pelajaran. Ya, jangan pernah presentasi kalau belum ketemu building need-nya. Kalau kita belum tahu apa maunya, seperti itu teman-teman.
fokus pada perkembangan pribadi dan terus belajar. Saya sendiri Bapak Ibu kalau ada ilmu dari SSW disampaikan oleh founder-co-founder langsung saya laminating Bapak Ibu ya. Buku-buku saya udah banyak, bahkan rencana saya liburan ini di saat orang pada liburan kemana-mana, saya rencananya di rumah untuk mengumpulkan seluruh catatan-catatan dari mulai saya bergabung di sini sampai terakhir akan saya rangkum, saya catat yang rapi, diketik yang rapi Bapak Ibu, dibikin diktat Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Itu niatnya saya orang pada jalan-jalan tahun baru saya malah pengen meringkas Bapak Ibu. Kenapa? Jalan-jalannya udah kemarin udah puas ya. Tanggal 1, tanggal 13 umroh plus Dubai, ya November tanggal 25 sampai tanggal 29 ke Cina, udah cukup lah, udah puas Bapak Ibu ya. Sekarang giliran belajarnya saya Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah selanjutnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sikap pencundang? Yang kedua caranya adalah menerima kegagalan dengan lapang hati. Itu adalah bagian dari prosesnya. Jalani prosesnya tanpa protes Bapak Ibu. Ya, mengubah pandangan kita ya bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda Bapak Ibu. Salah, perbaiki. Gagal, coba lagi Bapak Ibu ya. Tidak perlu khawatir. Yang selanjutnya, supaya kita ya terhindar dari mental pecundang, berkomunikasilah dengan positif, menyaring pikiran dan bahasa. Inilah, pilih kosakata, pilih bahasa yang bernuansa positif. Hindari kata-kata yang negatif. Nah, contohnya besok kita mau seminar. Pada saat seminar, jangan sampai ada kata-kata, ibu-ibu siang-siang begini enaknya kita ngapain ya? Enaknya tidur ya, bobo-bobo siang tuh nggak boleh Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang itu disampaikan, itu jangan disampaikan. Kata-kata negatif jangan disampaikan. Aturannya orang tidak terpikir untuk ngantuk, jadi ngantuk beneran Bapak Ibu. Sedangkan tidak dikatakan seperti itu aja bisa ngantuk beneran orang itu. Apalagi ditanyakan begitu, enaknya siang-siang ini ngapain kita Bapak Ibu? Nonton TV ya, ngantuk ya. Akhirnya ngantuk beneran orang itu. Ya, jadi saya berpesan ya, kalau kita nanti lagi seminar besok Selasa itu, jangan ada kata-kata ibu-ibu, bapak-bapak kita luar biasa di luar sana orang pada nonton-nonton TV pada ngantuk, pada tidur, kita seminar. Jangan. Enaknya siang-siang ini gimana Bapak Ibu? Seminar kata saya. Biasanya begitu saya teriak di depan ya. Enaknya gimana? Seminar. Jadi jangan ada kata-kata komunikasi yang negatif, jangan Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, supaya kita terhindar dari mental pecundang, siap mengambil resiko yang terukur. Tidak takut untuk mengambil langkah keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Ya, apalagi zona nyaman yang sesungguhnya itu nggak nyaman ya. Jadi kita harus berpikir out of the box. Berpikir di atas manusia rata-rata. Kita kepingin menjadi orang yang di atas rata-rata Bapak Ibu ya. Jadi ini luar biasa. Kemudian yang kelima, mencari inspirasi dan kesuksesan orang lain. Melihat kesuksesan orang lain sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk meraih tujuan pribadi Bapak Ibu. Disinilah saya anjurkan Bapak Ibu, saya ajak ayo kita ikut vacation di tahun 2025. Kenapa kita harus ikut vacation 2025 Bapak Ibu? Kenapa? Karena di sana kita akan bertemu dengan orang-orang sukses dari berbagai wilayah daerah provinsi Bapak Ibu. Di sana bahkan kita bisa ngobrol ketika kita satu pesawat, mungkin sebelahnya dengan mereka, mungkin pada saat makan, sarapan pagi, atau lagi dinner, kita satu meja, mungkin tidak sengaja dengan mereka, orang-orang sukses, kita bisa ngobrol Bapak Ibu, kita bisa tanya Bapak Ibu, kita bisa ngobrol dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, sehingga kita semakin yakin, semakin termotivasi. Oh ini ya yang tukang sayur kemarin itu, ya, tukang sayur yang sekarang sudah menjadi luxury ambasador ya. Kita jadi semangat. Waktu kemarin saya ke Thailand ya, bareng founder co-founder, bareng Pak Budi ya, bareng Bu Fatimah. Ya, itu luar biasa. Kita di sana bertemu langsung ya dengan orang-orang sukses, salah satunya adalah mantan ya penjual sayur keliling Bapak Ibu ya. Luar biasa yang sudah sekarang menjadi luxury ambassador. Kan kita salut, oh ini yang tukang sayur yang biasanya kita lihat di video-video TikTok, sekarang ketemu aslinya. Jadi itulah yang membuat kita termotivasi, bisa ngobrol bareng, satu meja makan bareng.
ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan salah satu solusinya supaya menjadi mental pemenang, supaya tidak seperti katak dalam tempurung Bapak Ibu. Kenapa? Kita sudah keluar, ya, melihat dunia luar, bagaimana keadaan di China, bagaimana keadaan di Dubai, bagaimana keadaan di Oman, bagaimana keadaan di Makkah, Madinah. Teman-teman, kita jadi belajar dari sana. Apalagi itu perintah Allah, perintah jalan-jalan. Teman-teman, untuk melihat kemahabesaran Allah. Jadi saya ajak, ya, ayo Bapak Ibu bismillah, tahun 2025 kita banyak ikut vacation bareng founder-co-founder Bapak Ibu. Jadi itulah kiranya yang bisa saya sampaikan. Ayo Bapak Ibu, kita belajar dari seorang tokoh namanya Nick Vujicic Bapak Ibu. Saya pernah bertemu langsung sama seorang motivator namanya Nick Vujicic. Beliau adalah motivator kelas dunia Bapak Ibu. Tidak punya tangan, kedua lengannya nggak ada. Tidak punya kaki, kedua kaki nggak punya Bapak Ibu. Ya, tapi beliau menjadi seorang motivator. Bukan menjadi seorang pencundang Bapak Ibu. Beliau memiliki mental juara Bapak Ibu. Apa kata Nick Vujicic? Saya tidak mau disebut dengan orang cacat Bapak Ibu. Dia tidak mau disebut orang cacat. Kenapa? Karena kata Nick Vujicic, seluruh aktivitas yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang punya dua tangan, dua kaki normal, itu bisa saya kerjakan. Tunjukkan kepada saya pekerjaan apa yang tidak bisa saya lakukan. Tadinya beliau itu dibully Bapak Ibu. Kamu nggak punya tangan, kamu nggak punya kaki, kamu nggak akan bisa berumah tangga, kamu nggak akan bisa punya istri, kamu nggak akan bisa punya anak. Dia buktikan Bapak Ibu, beliau mempunyai istri yang sangat cantik, beliau mempunyai anak-anak yang normal badannya Bapak Ibu. Luar biasa, semua pekerjaan orang-orang yang punya dua tangan, dua kaki dia kerjain Bapak Ibu. Beliau sanggup mendaki gunung, bahkan beliau menjadi seorang yang ahli dalam berenang. Menjadi orang yang penyelamat di pantai Bapak Ibu. Jadi ada orang yang tenggelam di pantai, beliaulah yang menyelamatkan Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, ada seorang bapak-bapak nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki, berenang di lautan dengan secepat-cepatnya menyelamatkan, menyeret seorang wanita yang sedang tenggelam di tengah lautan. Begitu selamat seorang wanita tersebut, ya, beliau itu siuman, wanita tersebut siuman, lalu wanita itu bertanya, siapakah yang telah menyelamatkan aku, katanya. Ya, beliau langsung berdiri Bapak Ibu. Ya, wanita tersebut berdiri. Lalu dikatakanlah oleh seorang penyelamat pantai lainnya selain Nick Vujicic, yang telah menyelamatkanmu adalah dia, katanya. Dia itu menunjuk ke arah Nick Vujicic yang pendek Bapak Ibu. Jadi wanita tersebut menundukkan kepalanya. Oh, ini yang menyelamatkan saya. Posisinya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Wanita itu pingsan kembali Bapak Ibu. Pingsan kembali itu gara-gara dia nggak percaya. Kok bisa saya diselamatkan oleh seorang bapak-bapak yang nggak punya dua tangan dan nggak punya dua kaki? Itu nggak masuk logika. Jadi itulah salah satu contoh yang wajib kita menjadi motivasi buat kita. Kalau seorang Vujicic nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki, dia bisa melakukan semua pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang yang punya dua tangan dan dua kaki. Lalu bagaimana dengan kita, orang yang sempurna, punya dua tangan, punya dua kaki, tapi kebanyakan alasan Bapak Ibu. Yang kedua, ambillah pelajaran dari Thomas Alva Edison Bapak Ibu. Beliau adalah penemu lampu pijar. Beliau gagal sampai 1000 kali lebih gagalnya Bapak Ibu. Tetapi Thomas Alva Edison tidak mau mengatakan dirinya gagal. Thomas Alva Edison mengatakan, saya tidak gagal 100 kali katanya. Saya tidak gagal. Tetapi lampu pijar adalah sebuah penemuan yang memerlukan 1000 kali percobaan. Yang memerlukan 1000 kali percobaan sebelum berhasil. Jadi punya mindset positive thinking itu Thomas Alva Edison. Dia tidak mengatakan 1000 kali gagal, dia nggak mau. Tapi memang itu harus diadakan penelitian sampai 1000 kali, baru sampailah beliau menemukan lampu pijar. Sampai hari ini lampunya bisa kita pakai Bapak Ibu. Bagaimana jika Thomas Alva Edison, ya, beliau bermental pecundang. Pada saat beliau gagal sekali, 2 kali, 3 kali, lalu beliau tidak melanjutkan penelitiannya sampai 1000 kali Bapak Ibu.
mungkin hari ini kita nggak ada lampu, Bapak Ibu. Jadi itulah luar biasa. Ada dua tokoh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya dan kita semua menjadi punya mental yang juara, Bapak Ibu. Karena kita harus belajar dari Nick Vujicic. Kita harus belajar dari Thomas Alva Edison yang tidak kenal kata putus asa, yang tidak kenal bahwa saya adalah manusia sempurna. Dia tidak terima kalau dikatakan dia manusia yang cacat, Bapak Ibu, tidak punya dua tangan dan tidak punya dua kaki, tapi dia sanggup membuktikan apapun pekerjaan yang dikerjakan oleh orang sempurna, dia sanggup, Bapak Ibu. Luar biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Bapak Haji Umi Zamroni. Kalsum Pinangsi. Luar biasa. Motivasi yang betul-betul luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berani untuk memberikan konklusi karena begitu banyak nasihat, bukan hanya nasihat, pencerahan yang luar biasa yang diberikan oleh Umi Kalsum Minangsi pada malam hari ini. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih punya beberapa waktu untuk dapat kita berdiskusi. Umi, berkenankah menerima beberapa pertanyaan dan saran mungkin dari pemirsa kita pada malam hari ini? Siap, Pak Haji. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Umi. Dan berikutnya kita persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan reaksi, untuk memberikan respon kepada Umi Kalsum Minangsi. Mungkin juga ada saran ataupun mungkin juga ada ide yang sangat brilian yang bisa disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kita berikan 2 sesi pertanyaan ataupun usulan. Dipersilakan langsung. Silakan. Bapak dan Ibu. Saya. Oh, alhamdulillah. Silakan. Al-Mukarramah. Ibunda Dr. Haja Armawati Arbi dari Eksekutif Komite 13. Ya, terima kasih. Baik kepada Ibu Umi Kalsum Minangsi. Selamat, sudah semangat sekali. Luar biasa. Luar biasa. Jadi karena Ibu Kalsum sudah 4 tahun ya di sini. Iya, 4 tahun berjalan, Bu. Iya. Nah, coba dibuat kategori tantangan yang paling menantang apa, yang sedang apa, yang biasa-biasa apa. Kalau tantangan yang paling kecil tuh kayak apa, jadi orang tahu gitu. Bagi yang pemula sama yang menengah. Oh, ternyata kalau ditolak itu tantangan ringan, misalnya kayak gitu. Baik, ya, oke. Silakan. Terima kasih Ibu Armawati. Terima kasih Ibu Armawati, Ibu Dr. Haja Armawati. Jadi objection, ya. Objection kira-kira keberatan apa sajakah yang mungkin kita bisa kategorikan, baik dari kategori yang paling susah atau paling berat, kategori sedang, bahkan mungkin kategori kecil. Silakan Umi Kalsum. Baik, terima kasih Bapak Haji Zamroni. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak, ini dosen saya ini, ya, seorang ahli research, ya, peneliti yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Haja Armawati Arbi MSI. Masya Allah, tabarakallah. Keren banget, ya. Jadi pertanyaan dari Bu Dr. Haja Armawati Arbi ini tentang bagaimana tentang kategori ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, ya, yang paling menantang, yang sedang, ya, yang biasa. Ya, mungkin saya berawal dari yang biasa. Jadi kalau dari tantangan yang biasa-biasa menurut saya adalah, ya, keputusan kita pada saat kita bergabung di sini, begitu saya memutuskan di sini,
ya semua program-program yang diadakan oleh Smart Synergy World saya siap sedia ikutin. Ya Bu Doktor, itu saya siap ikutin semuanya. Ya mungkin termasuk kategori yang nggak perlu dipecut-pecut lagi, nggak perlu disuruh-suruh lagi. Ya itu langsung bergerak karena memang latar belakang saya dari zaman dulu ya, dari mulai kuliah S1 di UIN, bahkan dari mulai SD mungkin ya. Dari mulai SD memang jiwa mental pemenang saya itu udah ada. Ya kalau bahasa kerennya di Sumatera itu PTT, Bu Dokter. PTT itu kepanjangannya pantang tak top, ya. Nggak mau kalau nggak nomor satu, ya. Sebisa mungkin, walaupun mungkin pada kenyataannya udah dikerjain, tapi nggak nomor satu. Ya, kata Abi Haji Masturi Firmansyah, mungkin kita tidak jadi yang pertama, ya, tapi jadilah yang terbaik. Nah itu akhirnya kalau yang pertama nggak dapat, jadilah yang terbaik. Tapi terus melakukan yang terbaik, yang terbaik. Menurut saya itu bukan tantangan. Ya walaupun sebagian orang sebagian orang itu tantangan. Begitu kita memutuskan, berani memutuskan bergabung, berani mengawali, maka kita harus siap sampai selesai, sampai sukses di PTBS ini. Salah satu tantangannya adalah tadi, ya siap hadir dan menghadirkan, ya mengikuti semua, ya mengikuti semua kegiatan di SSW dari mulai seminar online, seminar offline. Ya itu adalah bagi orang tertentu harus memilih, itu kan pilihan. Apalagi yang masih bekerja, ya seperti saya dan seperti Bu Dr. Arma masih bekerja. Ya ketika ada pilihan ini mengajar atau di PTBS ini seminar, maka pandai-pandailah menghadapi tantangan yang mungkin levelnya biasa. Ya itu tinggal kita sampaikan aja, ya. Pak, tolong hari Selasa sudah kita sampaikan bareng-bareng kemarin ya Bu Dr. Arma. Tolong ya dosen-dosen yang bergabung bersama PTBS jangan dikasih ngajar hari Selasa Pak, karena hari Selasa itu adalah hari kita seminar. Itu sebenarnya suatu tantangan ya, tapi karena kita menganggap itu biasa ya menjadi biasa aja. Itu belum ada apa-apanya. Nah, kalau tantangan yang agak sedang itu adalah bagaimana caranya kita hadirkan lagi orang lain. Kita mengerti presentasi quick plan, itu kita harus membina tim satu persatu. Bahkan misalnya saya datengin ke rumahnya, ya di rumahnya kita belajar quick plan, nah itu harus benar-benar belajar. Dulu di awal-awal, ya di awal-awal sebelum saya mendapatkan Big Ambassador ini, bahkan mungkin sebelum dapat Star Ambassador, itu selalu diadakan ya home sharing, home meeting di sini. Mungkin waktu itu masih di SSW PIC, masih istilah PIC zaman dulu ya Bu ya. Ini kan baru yang Exco PIC SSW 21 misalnya. Nah itu masih bergabung dengan Ibu kita ya, Ibu Marlia itu masih gabung di sini. Nah itu rutin ya, rutin diadakan ya home sharing, home meeting, banyak hadir di rumah saya ini Bu, sampai ada 20 orang lebih ya. Sampai banyak sekali yang sudah almarhumah ya pernah hadir ke sini ya, ikut home meeting, Zoom meeting ya, seperti misalnya almarhumah Ibu Ojah misalnya ya. Dulu rajin kemari home meeting, home sharing, canvassing bareng, lalu begitu berkembang terus SSC ini keren banget, berkembang terus ya, sampailah akhirnya ya setiap yang sudah mendapatkan New Ambassador, jika mampu memimpin, maka dipilih menjadi pemimpin-pemimpin. Orang-orang terutama seluruh exco itu adalah pilihan-pilihan ya. Orang yang terpilih yang sudah memiliki mental-mental juara ya Bapak Ibu, bismillah. Ya, luar biasa. Dan yang lainnya pasti akan menyusul. Ya, ketika sudah mencapai New Ambassador, Star Ambassador, Big Ambassador, terus menjadi pemimpin-pemimpin ya. Itu untuk yang levelnya sedang. Ya, yang penting harus rajin, istiqomah, dikerjakan terus pelan-pelan. Seperti kemarin misalnya kita di kampus, ayo Bu Dokter buka ID-nya, ayo Bu Dokter kita bikin laporan bulanan seperti apa. Di ruang dosen kita santai sambil ngopi-ngopi, sambil makan-makan produk PTBS ya. Sambil nanti pas saatnya sholat kita sholat, selesai sholat kita balik lagi, gimana Bu Dokter? Ya kita belajar masukin data, ya ayo bareng-bareng. Itu satu persatu Bu Dokter, satu persatu.
Dan itu harus continue. Itu tantangan yang sedang menurut saya ya. Harus continue karena sudah bisa, kalau nggak dibiasakan lupa lagi nanti. Lupa lagi, lama nggak buka-buka ID nanti lupa lagi. Nah itu adalah tantangan-tantangan di sini yang levelnya menengah lah. Tapi kalau level yang paling menantang itu adalah justru tantangan dalam tataran hati nih Bu Dokter ya. Dalam arti begini, ya saya mulai sedikit demi sedikit icip-icip ujian-ujian yang dirasakan oleh peraih luxury misalnya ya. Saya membayangkan ya Umi Haja Lisnandasari sama Abi Haji Masturi Firmansyah, mitra beliau sudah 20.000 orang. Berarti sudah menghadapi 20.000 orang karakter yang berbeda-beda. Nah itu tuh yang saya rasa tantangannya cukup menantang, sehingga kita diajarkan oleh Umi Elis ya untuk supaya bertahan kuat di sini, punya mental pemenang, selain ikhtiar buminya, ikhtiar langitnya harus kuat. Sehingga seorang namanya pemimpin itu kalau bisa amalannya lebih banyak daripada mitra-mitranya. Ya harus banyak tirakatnya, harus banyak duduk di sajadahnya, harus banyak ngajinya. Itu yang mulai saya rasa itu tantangan yang paling menantang. Karena kalau kita tidak kuat ujiannya di situ, ya di situ bisa membuat kita ya agak terpukul dan sebagainya. Tapi seorang leader yang hebat ya, mental pemenang, dia akan cepat sembuhnya. Ketika mungkin hatinya terluka, misalnya mitra yang sudah dia bantu tapi suuzon sama dia ya, itu kelihatannya ringan, tapi justru itu kenanya ke mental, karena sesuai dengan tema kita di sini, mental pemenang. Jadi yang ditembak itu, yang dihadang itu bukan fisik. Kalau fisik, luka itu bisa diobatin. Banyak obatnya. Tapi kalau mental yang ditembak, itu luar biasa. Jadi saya punya kakak di sini, Fatimah Nur Syam. Beliau tahu banget. Saya anak yang paling jarang nangis. Kalau bisa orang bikin saya nangis, itu berarti udah sakit banget hati saya. Tapi saya cepat kembali kepada Allah, saya ingat Umi Elis tuh. Jadi saya kalau lagi nangis, saya ingat Umi Elis, Mi, gitu. Saya panggil nama Umi, Mi, ini baru saya icip-icip ujian seperti peraih luxury, Mi, ini belum apa-apa. Jadi saya selalu curhatnya sama Umi Elis ya, sama Abi. Umi, alhamdulillah Mi, saya sudah icip-icip ujian yang mungkin ini yang sebagian dirasakan oleh luxury, saya baru icip-icip Mi ya. Tapi saya langsung belajar menenangkan hati saya. Nangis pasti nangis ya. Nangis tapi terus saya perbaiki. Oh, saya yang salah. Saya yang salah, saya yang salah. Kenapa saya salah? Kenapa saya izinkan orang lain menyakiti hati saya? Itu berarti saya yang salah. Tapi kalau meaningnya kita menganggap, itu biasa aja, sayanya aja yang punya perasaan begitu, padahal nggak ada apa-apa. Akhirnya baik lagi, akhirnya disembuhkan lagi, akhirnya ketemu orangnya baik lagi, kayak nggak terjadi apa-apa, itu atas kuasa Allah. Dan itu saya belajar copy paste dari Abi Haji Masturi Firmansyah yang Umi Haja Lisnandasari yang sabarnya panjang. Sabar banget Bapak Ibu, itu udah luar biasa. Jadi saya akhirnya mulai merasakan, oh ini yang dirasakan Abi Umi. Kesimpulannya apa? Berarti seorang pemimpin kalau kepengen punya mental juara, harus tidak hanya memikirkan keilmuannya saja secara sains, tetapi juga harus meningkatkan kualitas kedekatan diri kita kepada Allah. Mungkin yang tadinya tahajudnya agak bolong-bolong, kalau pengen menjadi yang namanya pemimpin, mental juara, supaya bisa menghadapi tantangan yang betul-betul menantang level 1 yang menurut pertanyaan Bu Dr. Arma, tidak ada obatnya selain tirakatnya yang kuat. Seperti Umi Haja Lisnandasari, ngajinya minimal 1 hari 1 juz. Ya, kemudian zikirnya diperbanyak. Ya, kemudian sholat tahajudnya juga ya, apalagi kalau bisa puasa kayak Aarizal, wah itu udah luar biasa. Itu tuh yang diprogram, karena hanya itu yang menjadi benteng kita supaya kita bisa mempunyai mental yang juara, mental pemenang, sehingga kalau kita dekat sama Allah, ya tirakat kita kuat kepada Allah, maka setiap kata-kata kita, setiap langkah kita akan dibimbing oleh Allah. Apapun yang kita hadapi nanti akan dibantu diselesaikan oleh Allah. Coba Bapak Ibu lihat Abi Haji Masturi Firmansyah.
itu pasti amalannya akan berbeda dengan kita orang-orang kebanyakan Bapak Ibu. Sehingga beliau selalu ada aja ide-idenya muncul, selalu muncul. Dan terkadang saya geleng-geleng kalau Abi mengeluarkan program-program baru, saya geleng-geleng. Abi ada aja ya, ada aja ide-ide terbarunya. Abis ini, abis ini. Nggak ada habisnya, nggak ada putusnya. Apa rahasianya? Udah kebaca Bapak Ibu. Pasti tirakatnya, pasti doanya, pasti amalannya itu berbeda dengan jamaah-jamaahnya, berbeda dengan mitra-mitranya Bapak Ibu. Jadi ayo kita bersama-sama belajar, karena di SSW ini ya seluruh persoalan kita, baik persoalan dengan keluarga, persoalan dengan Allah ya, kedekatan kita kepada Allah ya, itu semua dibantu sama Abi, sama Umi, didekatkan kita kepada Allah, didekatkan kita dengan Rasulullah, diajak terus bersolawat, diajak umroh, nanti tahun depan kita diajak ke Aqsa, diajak juga jalan-jalan ya. Jadi itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih 4 tahun saya bersama Abi dan Umi, semakin tahu saya. Ya, semakin tahu saya dengan Abi dan Umi, semakin enak, semakin nyaman, dan jujur semakin jatuh cinta, makin lama makin jatuh cinta saya sama Abi, sama Umi, semakin jatuh cinta ya Allah, makin jatuh cinta sama SS ya Allah, saya beruntung. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, kau pertemukan aku dengan SSW, ya grup komunitas yang sangat peduli dengan timnya, yang betul-betul membina timnya, membinanya betul-betul serius Bapak Ibu ya. Yang saya lihat hanya SSW yang betul-betul membinanya itu, ya ada programnya itu benar-benar tertata rapi, ada bukunya, ada buku panduannya, ada modul-modulnya Bapak. Jadi itu luar biasa. Bapak Ibu yang sudah berada di komunitas ini, ayo ya, harus merasa bangga, harus merasa bersyukur, ya tidak perlu ngelirik-ngelirik grup lain lah Bapak Ibu. Apalagi ke tempat lain, seminar dengan tempat lain, bukan yang nggak boleh, seminar tempat lain boleh. Cuman nanti jadinya distraction. Jadi jadwal kita akan berbenturan. Yang harusnya nanti kita seminarnya di sini, jadi berantakan Bapak Ibu. Itulah yang saya lakukan sampai hari ini, bertahan sampai hari ini, karena saya betul-betul berusaha semaksimal mungkin. Sami'na wa ata'na, saya kepingin sekali menjadi orang yang memiliki mental pemenang, ya seperti yang dicontohkan oleh founder dan co-founder kita, Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Hajar Israt Nasari. Itulah kiranya Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Ini luar biasa pertanyaan Ibu Doktor kita, S3 beneran ini Bapak Ibu ya. S3 asli nih, Dr. Haji Armawati Arbi MSI. Terima kasih Bu Dokter, semoga terjawab. Terima kasih Bapak Haji Zamroni. Demikian, dan kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Umi Kalsumi Ningsih dan Ibu Dr. Armawati Arbi yang luar biasa. Oke. Baik, hadirin yang berbahagia, waktu juga yang memisahkan pertemuan kita, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 21.31. Kita juga akan mendapatkan pencerahan, juga arahan-arahan dari founder ataupun co-founder Smart Synergy World. Untuk itu, kami persilakan kepada Umi Kalsumi Ningsih memberikan close statement dan simple word, kata yang sederhana. Silakan 1 menit. Masih di mute, Umi. Baik, terima kasih Bapak Haji Zamroni yang luar biasa. Ayo Bapak Ibu sekalian, marilah kita memiliki mental pemenang Bapak Ibu. Hadapi semua ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan Bapak Ibu dengan cara apa? Kuncinya gampang. Cukup Bapak Ibu, jangan pernah jauh dari founder co-founder, itu pesan saya. Jangan pernah jauh dari founder co-founder. Ketika menemukan hambatan, tantangan, konsultasi, Bapak Ibu jangan gengsi, jangan malu, jangan takut. Tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang ahli kalau kita kagak tahu. Ya, saya sendiri kalau nggak tahu saya tanya, Abi, saya harus bekerja seperti apa? Saya bekerjanya di mana? Begitu dikasih petunjuk, Umi Kalsum kerjanya di sini. Harus begini. Ya, saya sami nawatona, saya ikutin pedomannya, saya ikutin apa arahan Abi Umi, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau kita nurut manut,
pasti akan sukses bersama-sama seperti founder dan co-founder. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita. Luar biasa, Umi. Barakatullah wa barakatullahi alaiki atas semua pencerahan dan juga wejangan-wejangan di webinar kita malam hari ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin, tidak akan lengkap kiranya tanpa kita mendapatkan arahan dan wejangan tentunya yang akan bisa menaikkan bisnis kita menjadi semakin baik dan semakin besar. Tentunya kita akan mendapatkan arahan dari founder Smart Synergy World dan juga co-founder, company founder Smart Synergy World. Kepada Al-Mukarram dan Al-Mukarramah Abi Masturi Firmansyah ataupun mungkin juga Umi Hajah Elis Ratnasari, kami persilakan.